Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita di masjid ini, di waktu duha, di cuaca yang habis hujan, Masya Allah, di waktu libur. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Dalam hadis Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak manusia lalai dengan dua nikmat ini. As-sehatu wal farah. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan, waktu luang. Banyak orang baru tahu harganya sehat kalau sudah sakit. Padahal nikmat sehat bisa digunakan untuk kebaikan. Begitu juga nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Kesempatan yang terbaik adalah kesempatan yang kita gunakan untuk menambah amal kita di akhirat. Tapi kesempatan yang merugi adalah orang yang kalau punya waktu, waktunya nambah dosa di akhirat. Jadi semakin nambah umur, semakin nambah dosa. Tuh, kalau begitu baiknya tambah hidup atau cepat libur, Pak? Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahsanun nas? Siapa orang yang terbaik? Rasulullah mengatakan orang yang terbaik man tala umruhu wa hasuna amal. Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Rasulullah katakan orang yang terbaik, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi setiap tambah hari tambah pahala. Salat 5 waktu, tahajud, baca Quran, majelis ilmu, tambah umurnya tambah banyak pahala. Ditanya, ya Rasulullah, man syarrun nas? Siapa orang yang terjelek? Yang terjelek siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sayyi amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Jadi semakin hari semakin gak sholat dicatat, tambah dosa gak sholat. Semakin hari semakin makan yang haram, semakin tambah dosa. Semakin hari semakin banyak yang dia sakiti dengan lisannya, semakin tambah dosa. Kita orang mukmin, walaupun kita gak sempurna, setiap hari menjadi orang baik, paling tidak kebaikan mendominasi. Sholat 5 waktu, mengerjakan amalan sunnah, termasuk majelis ilmu. Majelis taklim di masjid seperti ini salah satu majelis yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang hadir jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau lihat kajian, Ustaz, saya mau kajian, iya, materinya apa?
Udah, jangan tanya materi dulu, datang dulu. Apakah materinya beda berarti pahalanya beda? Enggak juga. Yang penting membahas tentang agama, qala Allah, Al-Quran, qala Rasul, hadis Rasul SAW, dan dia amalkan, alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Jadi kalau dipahamkan agama, berarti tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan buat orang tersebut kebaikan. Hari ini kita akan membahas, apa yang kita bahas? Membangun anak dan keluarga yang soleh. Ini penting. Kadang-kadang kita itu nggak tahu, Pak. Sebagian kita ya, nggak semua kita. Sebagian kita nggak tahu mana harta yang inti dan mana harta yang tambahan. Mana yang primer, mana yang sekunder. Kadang-kadang kita cari habis waktu buat sesuatu yang sekunder, yang primer kita berkalaikan. Benar apa salah kalau begini? Perbuatannya benar apa salah? Salah. Kita harus mengerti yang dasar di dalam hidup kita ini, termasuk kebutuhan yang dasar yang harus kita jaga adalah rumah tangga dan anak. Anak itu lebih mahal daripada mobil Ferrari. Benar nggak? Benar. Maka kalau ada orang yang menelantarkan anak cuma untuk cari motor, carinya motor, bukan mobil Ferrari lagi, ke motor. Salah atau benar ya? Salah. Tapi kalau nggak keluar juga kan nggak bisa, Ustaz. Iya. A'ti kulli bihaqqin haqqah, kata Rasulullah SAW. Semua punya hak dan berikan hak sesuai haknya. Hidup kita bukan 24 jam untuk cari duit. Hidup kita bukan 24 jam untuk mikirin kerjaan dan bisnis. Hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk kehidupan yang lebih kekal. Ini prinsip dalam hidup ini. Jadi mengerti mana yang mahal dan berharga dalam hidup. Apa itu yang mahal dan berharga dalam hidup? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini harus dimiliki orang mukmin dalam melihat konsep kehidupan. Keluarga adalah salah satu anak, istri, suami, keluarga. Ini adalah salah satu investasi yang terbaik yang akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Memang benar Allah mengatakan di Quran, berikanlah keluarga kalian tempat tinggal. Waskinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka tempat tinggal di mana kamu mampu memberikan mereka tempat tinggal. Atau dalam hadis Rasul mengatakan, kafa bimar'i itsman yudai man yaqut. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan pendosa ketika dia menelantarkan tanggung jawab kepada keluarga yang tidak memberikan makan. Memang benar, laki-laki punya tanggung jawab memberikan rumah, memberikan makan, fasilitas. Tapi ingat, di dalam Al-Quran, di dalam surat Tahrim, Allah langsung menugaskan kepada laki-laki di ayat ke-6. Surat Tahrim ayat ke-6. Tugas yang laki-laki juga bertanggung jawab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggilnya imannya, disentuhnya imannya. Kalau merasa beriman, dengerin. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, keluargamu, anakmu, istrimu, nara, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikah
Ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Batunya ini dikatakan oleh dalam tafsir-tafsir ulama adalah batu yang mudah terbakar. Alaiha malaikah, yang di dalam neraka itu ada malaikat, giladun syidad, yang malaikat ini keras, kaku, la ya'sunallah, enggak pernah maksiat sama Allah terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan malaikat ini melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah sebutkan dari jenis nerakanya, Allah sebutkan bahan bakar nerakanya, Allah sebutkan penjaga nerakanya. Bahan bakarnya manusia dan batu. Setiap manusia masuk berarti tambah panas. Penjaganya malaikat. Ghilad, bukan malaikat yang lembek, bukan malaikat yang rahmat. Ghiladun syidad, yang keras, yang dia syidad. Ya, ghiladun syidad itu keras, kaku. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Di dalam ayat ini ada langsung tanggung jawab yang Allah berikan kepada ayah. Ku anfusaku, jaga dirimu dan keluargamu. Jadi kalau ada ayah yang dia Masya Allah tanggung jawab secara kesehatan, tanggung jawab secara pendidikan, tanggung jawab secara finansial, bahkan kesejahteraan rumah tangga tanggung jawab, tapi dia nggak tanggung jawab terhadap anak dan keluarga dari neraka, nggak diajarin ilmu agama, nggak diingetin sholat, nggak diajarin bagaimana berbuat baik, dia tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab di dalam Quran bukan hanya secara ekonomi, kesehatan, bukan. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawabnya adalah menjaga keluarga dari api neraka. Dan ini yang jadi konteks dalam ayat ini, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu. Qu itu berarti khitabnya yang diajak bicara laki-laki. Kalau perempuan nggak bakalan kalimat qu. Mungkin kunna atau mana dengan lain. Jadi ayat ini menegaskan tanggung jawab bagi seorang ayah. Bukan hanya tanggung jawab secara ekonomi, tapi tanggung jawab bagi seorang ayah, dia harus menjaga keluarganya dari api neraka. Di dalam hadis, ya, maka dikatakan juga, wasalahul ahl wa ni'matun 'azimah. Bahkan kebaikan keluarga, kebaikan anak, kebaikan rumah tangga itu nikmat yang paling besar. Dan itu merupakan anugerah Allah yang tidak bisa merasakan dan mengetahui keutamaannya dengan sebenar-benarnya kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat dan Allah berikan nikmat. Maka wajib muhtam setiap muslim agar dia berusaha menjaga keluarganya, rumah tangganya untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari azab api neraka. Allah mengatakan dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Tur ayat 21. Di dalam surat Tur ayat 21 Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman.
Wattaba'hum dzurriyyatuhum bil iman, dan keluarga mereka, anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang terkait dengan apa yang telah dia usahakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi supaya bisa kumpul sama keluarga, bukan hanya kumpul di dunia, tapi bisa kumpul di akhirat sama keluarga. Allah sebutkan di dalam surat ini, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman, keluarga mereka pun mengikuti keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan keluarga mereka. Jadi kalau nggak ada keimanan, nggak berkumpul. Lalu kalau ditanya, dikumpulkannya di kelas yang mana? Allah jawab dalam Qur'annya, wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Artinya, yang pernah beramal baik, posisinya tinggi, tidak akan diturunkan. Lalu bagaimana posisi yang lebih rendah? Akan dinaikkan dan dikumpulkan dengan yang lebih tinggi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin. Maka semua orang dengan amalannya mereka tergadaikan. Maksudnya mereka akan mendapatkan amalan mereka sendiri. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, ini kalau kita membangun keluarga kita di atas iman, membangun keluarga kita di atas amal soleh, menjaga keluarga kita dari neraka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insanu inqata amalu illa min thalath. Kata Rasulullah SAW, jika manusia meninggal, maka akan terputus amalnya. Sholat kita keputus. Walaupun kita udah pernah sering sholat, ketika kita meninggal, sholat udah gak ada pahalanya lagi. Puasa kita putus, karena puasanya udah lewat. Hajinya putus, udah meninggal, pahalanya gak berjalan. Tapi ada 3 amalan. Amalan ini walaupun kita udah meninggal, terus berjalan pahalanya ke kita. Jadi kita nggak usah amal, tapi pahalanya ngalir. 3 nih. Salah satunya, kata Rasulullah SAW, ilmu atau sedekahun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi anak soleh itu merupakan investasi akhirat yang amalnya nggak bakalan putus. Saya tanya bapak-bapak nih, Pak, bapak mau nggak naruh duit diinvestasikan, bapak meninggal tetap dibagi keuntungannya ke bapak, nggak usah bagi kerja? Mau nggak? Mau. Ustaz. Ada nggak, Ustaz? Sama, saya udah nyari kita. Nggak ada. Adanya anak soleh. Kalau anak soleh, kita meninggal, itu pahalanya terus ngalir. Loh, kalau dia nggak niatin buat kita gimana, Ustaz? Walaupun dia nggak niatin buat kita, tapi kita yang pernah ngajarin kebaikan sama dia, kita dapat pahala. Dia sholat untuk dirinya sendiri, pahala dia dapat, orang tuanya kedapatan juga, dapat pahala juga. Kan dalam hadis katanya didoakan, Ustaz, ya doalah, anak soleh mendoakan. Itu kalau doa memang benar, doa langsung dapat orang tuanya. Tapi bukan berarti kalau anaknya nggak doa, itu nggak dapat orang tuanya. Dapat. Mana hadisnya? Rasulullah bersabda, man dalla alal huda falahu ajar mithlu ujur man fa'ala la yanqusu dzalika min ujurin syai'an. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajari kebaikan,
menanamkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, bagi dia pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita ngajarin anak sholat, tapi susah Ustaz, dibangunin subuh susah, sabar. Namanya juga mau investasi akhirat. Dari itu Allah mengatakan kalau berkaitan dengan sholat nih, memerintahkan keluarga sholat, apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau berkaitan sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir. Wastabir itu bukan wasbir. Wasbir itu sabar. Shad, ba, ra. Allah tambah dengan to, wastabir. Kata para ulama, kenapa kalimat sabar harus ditambah dengan huruf to? Karena berarti ada tambahan sabar di dalamnya. Berarti sabar plus sabar. Iya. Kalau yang lain, wasbir, nafsaka. Kata Allah, sabarkan dirimu. Kalimatnya sabar saja. Tapi berkaitan dengan keluarga untuk mendirikan sholat, apa kata Allah? Wastabir. Ditambah to, sabar dan sabar dan sabar. Hah? Sabar banget. Ya sabar banget. Lah, Ustaz, tapi kalau susah juga gimana Ustaz? Nih, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita gampang nyalahin anak. Padahal kita yang terkadang terlambat ngingetin dia sholat. Kita ingetin dia sholat nomor berapa? Ya ketika di SMA Ustaz, anak SMA disuruh ingetin sholat. Nggak dibiasain dari kecil. Iya kan harusnya dengar Ustaz. Iya, kebiasaan yang udah 15 tahun dia lakukan lalu kita suruh seminggu langsung berubah. Bisa nggak? Sulit. Maka itu Rasulullah juga kalau berkaitan dengan sholat, apa kata Rasulullah? Perintahkan dari umur 7 tahun. 7 tahun dosa nggak ninggalin sholat? Nggak dosa. Tapi kenapa Rasulullah memerintahkan 7 tahun udah diperintahkan sholat? Karena sholat butuh kebiasaan. Jadi kalau ada anak-anak yang mulai gede susah disuruh sholat, ya kita memang nyalahin dia. Kamu kok susah anak terus? Tapi kita juga harus ingat saya nyuruhnya umur berapa. Lalu kata Rasulullah, kalau dia nggak sholat di umur 10, dia apa kata Rasulullah? Fadribuhum 'alaiha. Pukullah dia umur 10 tahun. Kata orang galak dong, Ustaz. Enggak. Enggak galak masa 10 tahun. Sekarang 10 tahun nggak sholat dosa enggak? Enggak. Udah balik belum? Belum. Kenapa dipukul? Pukul kan hukuman. Jawabannya, karena sholat itu rukun Islam. Coba bawakan satu dalil, satu hadis yang Rasulullah memerintahkan pukul anak. Gak ada kecuali berkaitan dengan sholat. Karena sholat habis daripada kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan kalau kita lihat juga kepada hadis ini, kalau kita pahami hadis ini, itu bukan galak sebenarnya. Dari umur 7 tahun diperintahkan sholat sampai umur 10 tahun. 1 hari 5 waktu. Ya enggak? Ya tidak? Berarti ada enggak orang yang setiap hari 1 hari 5 kali diingetin selama 3 tahun enggak paham-paham? Pantas enggak dipukul kalau begitu? Ya pantas. Tapi hampir enggak ada. Kalau anak dari umur 7 tahun setiap 5 waktu diingatkan sholat, umur 10 tahun hampir enggak ada yang meninggalkan sholat. Dia balik umur berapa? 15 tahun. Dari umur 10 sampai 15 udah rapi sholat. Sholat tiang agama. Nih, kalau bicara lagi makanya kalau bicara tentang sholat, gimana Ustaz ngedidik anak soleh? Sholatnya perhatiin. Kenapa sholatnya diperhatikan? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Kita bisa lihat anak kita di rumah. Di mana anak? Di kamar Ustaz. Dia mah bager di rumah terus, di kamar pintunya dikunci. Masya Allah. Iya bager. Iya anak saya mah baik Ustaz. Di rumah terus. Buka HP-nya lihat apa dia. Kalau bukan Allah yang jaga hati dia, kita nggak bisa jaga dia. Pertanyaannya gimana supaya Allah jaga dia? Jagalah Allah, Allah akan jaga dia, kata Rasulullah.
Nah, gimana jaga Allah? Jaga sholat. Jadi kalau orang tua cerewet tentang sholat sama anak, sebenarnya bukan masalah sholatnya yang kita ingin tekankan saja. Betul, sholatnya kita inginkan. Tapi kita inginkan dengan sholat ini mudah-mudahan Allah yang jaga dia. Kita nggak bisa jaga dia. Kita bisa pilih sekolahan dia yang terbaik. Lihat sekolahan yang terbaik. Ya nggak? Lihat kurikulum yang terbaik. Udah sekolah berapa juga, pokoknya yang baik sekolah saya sekolahin. Itu kan dohir kita. Tahu nggak siapa calon guru dia? Tahu nggak siapa calon teman kelas duduk dia? Tahu nggak siapa teman-teman yang circle dia yang akan mempengaruhi jiwa dia? Nggak tahu. Lalu kalau begitu gimana caranya supaya Allah jaga dia? Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Nah, maksudnya jaga Allah itu apa? Jaga sholat, jaga perintah Allah. Ya, ini kita akan bahas di sini. Jadi ini poin-poin sebagiannya. Dalam sebuah riwayat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna rajul la turfa darajatuhu fil jannah fayaqulu anni li hadza fayuqalu na'am bi istighfari wadatika lak. Suatu hari di dalam surga ada orang-orang tiba-tiba dinaikkan dan tinggikan derajatnya di surga. Begitu ditinggikan derajat di surga, dia bilang, anni hada, anna li hada, apakah ini untuk aku? Kaget dia. Kenapa aku ditinggikan di surga? Maka dikatakan kepada dia, kamu dinaikkan derajatnya karena istighfar anakmu untukmu. Jadi anaknya doain orang tuanya dengan mohonkan ampun, maka orang tuanya dinaikkan derajatnya di surga. Di sini ada dua pendalilan. Pendalilan pertama, nggak mungkin anak kalau nggak soleh ngedoain orang tua. Berarti solehin dulu dia. Yang kedua, di sini pun dalil bahwasannya bakti sama orang tua yang udah meninggal caranya mendoakan. Itu cara bakti. Walaupun banyak cara bakti pada orang tua yang udah meninggal, tapi yang paling bermanfaat diantaranya mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyebutkan poin-poin tentang bagaimana mendidik atau bagaimana harusnya yang kita siapkan ketika ingin mendidik keluarga. Ya. Yang pertama, yang kita pahami dulu. Agar kita dalam mendidik itu semangat. Susahnya kita sabar, capeknya kita kuat, ya, letihnya kita berusaha untuk tetap memikul. Ingat, mendidik keluarga dan anak itu ibadah. Kalau itu ibadah, boleh nggak bilang capek? Kenapa nggak sholat capek, Ustaz? Nggak boleh, ibadah. Ngedidik anak itu ibadah. Ngedidik keluarga itu ibadah. Kalau ibadah, maka jangan pernah putus asa. Yang boleh kita tinggalkan capek itu bukan ibadah. Kerjaan biasa boleh capek, tinggalin. Silahkan. Ngurus anak, ngurus keluarga, menjadikan anak orang soleh, itu amanah dari Allah di pundak kita. Kalau amanah dari Allah, itu ibadah. Ibadah nggak boleh ditelantarkan. Jadi kalau udah namanya ibadah, dipaksakan, disabarkan, diusahakan, dikuatkan. Jadi sebuah motivasi, kekuatan diri. Jangan sampai orang tua putus asa dari mendidik anak. Males asa, biarin dia terserah aja mau gimana. Subhanallah. Jangan. Kalau ibunya udah ngomong begitu, itu anak udah hampir nggak ada yang bisa nolong dia. Di siapa mau tetangga dia nolong dia? Ibunya angkat tangan. Maka itu ibu nggak boleh ngomong begitu. Ibu dikasih satu sama Allah senjata yang paling ampuh buat didik anak. Apa, Bu? Alhamdulillah paham. Omongan kita adalah doa. Maka kalau ngomel sama anak, omongannya
dijaga. Karena doa ibu mustajab. Ustaz, saya nggak bisa ngedidik anak saya lagi. Ustaz, pusing saya. Masa kamu nggak bisa doa? Iya, saya udah doa, Ustaz, tapi nggak dikabulkan. Itu sebabnya nggak dikabulkan. Kenapa? Kamu bilang nggak dikabulkan. Iya, Ustaz, saya udah doa. Coba hitung-hitungan. Doanya kapan? Setiap sholat, 5 waktu. Oke. Tapi kamu bilang di anak nakal sehari berapa kali? Banyakan mana? Banyakan kedoain atau banyakan bilang kamu anak nakal? Iya kan, kalau anak nakal kan lagi marah, Ustaz. Emang kalau lagi marah nggak ada yang nyatet gitu malaikat? Malaikat jangan catat dulu ya, lagi marah. Padahal kata Allah, "Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada yang kita ucapkan kecuali ada malaikat raqibun atid. Bisa jadi kau ucapkan sebuah ucapan yang lalu malaikat kata Rasulullah lewat dan malaikat catat ucapanmu itu menjadi sebuah doa. Ibu punya sebuah senjata yang Allah kasih buat didik anak. Walaupun dia nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Tapi dia punya senjata itu. Asal senjatanya dipakainya yang benar. Salatun da'watun la turad. Kata Rasulullah SAW, 3 doa yang takkan tertolak. Ini kata Rasulullah. Walid li waladi. Orang tua untuk anak. Dalam riwayat lain, walid ala waladi. Apa bedanya walid lil walad dengan walid alal walad? Kalau doa di depannya pakai li, lam, berarti artinya doa kebaikan. Tapi kalau doa ala, itu pasti maknanya doa kejelekan. Jadi dalam hadis ini, doa baik dan doa jelek dikabulkan kalau ibu yang minta buat anak. Jadi jangan kira tadi, enggak, Ustaz, kalau saya lagi marah, doa jelek mah nggak dikabulkan. Kata siapa? Ada seorang nih kisah. Biasanya ini anak pulang ke rumah, minta duit, minta bensin, berangkat lagi ngebut-ngebutan naik motor, uangnya habis balik lagi, minta uang lagi, sampai ibunya ngamuk, kesel, maut aja sekalian. Bener dia berangkat naik motor yang ngebut 15 menit, setelah itu jenazahnya dibawa pulang ke rumah, tabrakan. Mungkin ibunya lagi marah, qadarullah, Allah takdirkan. Tapi setelah itu dia lebih sedih lagi. Bagaimana tidak? Marah dia nggak dijaga lisan. Ya. Poin kita yang pertama, mendidik keluarga adalah ibadah. Ibadah jangan ada kata capek. Yang kedua, ibadah itu, apa syarat ibadah? Harus ikhlas. Jangan ibadah itu nggak ikhlas. Begitu juga mendidik anak dan keluarga ikhlas. Apa maksud ikhlas, Ustaz? Mencari pahala dari Allah. Jadi semata-mata membesarkannya, mendidiknya, letih, susah payah untuk memikul apa yang menjadi tanggung jawab, semata-mata mencari pahala dari Allah. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah capeknya jadi pahala, gundahnya pelebur dosa. Gundah hati ini, gundah hati anak gak pulang kemana, pelebur dosa. Capeknya pengangkat pahala. Kalau ada masalahnya, dhaiqus sadar, hatinya sempit, bukan untuk dia, mikirin anaknya. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebuah catatan-catatan kebaikan untuk dia. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ma asaba muslim min hammin wala ghammin wala hazanin hatta syauka yushakuha." Tidaklah menimpa seorang muslim dari kegundahan, kesedihan, kebimbangan, kegalauan, ketidaknyamanan di hati, sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah gugurkan dosanya. Orang tua yang gundah mikirin anak, yang risau mikirin anak, kegundahan hatinya kalau dia lillahi ta'ala, penggugur dosa buat orang tua. Kalau ada yang bilang, kalau gitu nggak apa-apa ya, Ustaz, anak-anak nakal bikin gundah tiap hari, Ustaz. Ya jangan juga, ya, bikin gundah tiap hari juga pusing juga kepala.
Lebih baik bikin anak soleh. Gak usah gundah, tetap dapat pahala. Baiknya dia, kita dapat pahala. Gundahnya kita memikirkan dia, kita dapat pahala. Maka semuanya kebaikan. Asalkan ikhlas karena Allah. Yang berikutnya, ya. Kemudian yang harus dipahami, kalau kita pahami itu bahwasannya ibadah kepada Allah, maka kita bilang tadi harusnya mencari pahala dari Allah. Ketahuilah, apapun yang kita kasih ke anak kita itu menjadi pahala untuk kita. Apapun yang kita fasilitaskan untuk anak kita itu jadi pahala untuk kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, afdalu dinar yunfiqu rajulu dinaru ala ahlihi. Kata Rasulullah SAW, uang yang terbaik, harta yang terbaik yang digunakan oleh seorang laki-laki untuk keluarganya adalah uang yang dia infakkan buat keluarganya. Dia nafkahkan untuk keluarganya. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain dikatakan, dinar anfaqta fi sabilillah, dinar anfaqta ala yatim, atau dikatakan uang yang kau infakkan fi sabilillah, atau uang yang kau infakkan untuk anak yatim, atau uang yang kau infakkan untuk yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, afdalu dinar, uang yang paling afdol yang kau infakkan adalah uang yang kau infakkan buat keluargamu. Ini kalau berkaitan dengan uang. Innal muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibu wa kanat lahu shadaqah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim kalau dia berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya, sebuah nafkah, dan dia berharap pahala dari Allah. Ini dia, wa yahtasibuha 'ala Allah. Dan dia berharap pahala dari Allah, maka kata Rasulullah SAW, kanat lahu shadaqah, maka itu akan menjadi sedekah bagi dia. Berharap pahala dari Allah ketika kita mengajari anak-anak kita. Berharap pahala dari Allah ketika kita memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena mereka itu adalah ladang akhirat kebaikan untuk kita. Yang ketiga, yang harus kita pahami ketika kita berkaitan dengan keluarga, kata Rasulullah SAW, dikatakan, atau kata para ulama, yang ketiga poinnya adalah pahami. Sesungguhnya kita itu hanya memiliki jasad mereka, tapi hati mereka itu milik Allah. Kita cuma bisa melihat dan menjaga zahir mereka. Batin mereka punya siapa? Punya Allah. Maka pahami, hidayah itu murni, semuanya ada di genggaman Allah. Kita nggak bisa ngewarisin sama dia, walaupun bapaknya berilmu, kita warisin ilmu kepada dia. Kalau bukan hidayah dari Allah, nggak bisa. Kita nggak bisa wariskan iman kepada dia. Kita tinggalkan iman yang pernah kita yakini kepada dia, nggak bakalan bisa. Itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Bahkan Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal, datang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Ini baginda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling baik ucapannya, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling santun perangainya. Dia hidup bersama Abu Thalib hampir lebih dari 40 tahun Abu Thalib bersama dia. Tapi ketika Abu Thalib ingin meninggal, Rasulullah SAW
menghampiri Abu Thalib dan Rasulullah SAW menawarkan kepada Abu Thalib untuk beriman kepada Allah, maka Abu Thalib ketika itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kepada orang yang kau kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa kurangnya Abu Thalib, Pak? Langsung ngelihat Rasul. Bahkan bukan langsung ngelihat, Rasulullah itu besar di rumah dia. Dan dari usia 8 tahun kakeknya meninggal, Rasulullah dititipkan kepada Abu Thalib. Nah, anak dari usia 8 tahun sampai nikahnya pun dinikahkan Abu Thalib. Abu Thalib yang menyediakan pernikahan. Sampai ada orang-orang yang ingin mengganggu Rasulullah, Abu Thalib yang membelanya. Puluhan tahun bersama Rasulullah. Berarti dia kenal Rasulullah sebagaimana dia kenal anaknya sendiri. Dia yakin Rasul bukan pendusta. Dia lihat sendiri wahyu turun. Dia lihat sendiri bagaimana bulan dibelah oleh Rasulullah SAW. Dia lihat sendiri tangan-tangan Rasulullah keluar air. Mukjizat itu udah banyak yang datang kepada dia. Bisa beriman, Pak? Enggak. Kita aja yang nggak pernah dengar suara Rasulullah, nggak pernah melihat bulan kebelah, cuman katanya, Ustaz. Quran yang mengatakan, iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Bulan telah terbelah, kata Allah. Tapi sekarang kita bisa beriman, Pak. Siapa yang ngasih iman ini? Oh, kalau iman itu semata-mata karena panca indera, karena melihat dan mendengar, maka Abu Thalib harusnya yang paling duluan beriman. Tapi ternyata panca indera ketika mereka tidak gunakan dengan baik, Abu Thalib tidak beriman. Yang mendakwahkan Abu Thalib untuk menjadi beriman siapa? Orang yang terbaik. Beriman nggak dia? Tidak. Lalu kita kadang-kadang berdakwah sama orang seminggu 2 minggu nggak mau ikut, Ustaz. Dia memang pembangkang. Subhanallah. Udah langsung ngasih vonis. Dia memang susah Pak dikasih tahu. Ya Allah, kamu udah pernah ngeliat mukjizat sama dia? Ya enggak, belum, Ustaz. Lah kenapa secepat itu memvonisnya? Kita belum pernah, Rasulullah SAW menampakkan, bahkan ketika mereka minta, ya Muhammad, kalau kau benar, coba tunjukkan kepada kami mukjizat belah nih bulan. Ditantang Rasulullah bulan. Begitu bulan terbelah nih bulan. Apa mereka bilang, Pak? Hah? Sihir itu, hipnotis, kata mereka, subhanallah. Ya Allah. Tapi apa langsung Rasulullah SAW minta sama Allah, ya Allah azab mereka sekarang? Enggak apa? Enggak. Rasulullah malah minta supaya diberikan hidayah. Itu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak dia menunjukkan mukjizat dari Allah. Kalau umumnya manusia kayak kita ini, Pak. Ya, ngurus anak, agak nakal dikit. Ustaz, gimana kalau kita masuk pondok pesantren? Lah, emang pesantren tempat apa? Tempat penjara? Hah? Ya kan kalau di pesantren Ustaz, nanti dia jadi baik, Ustaz. Ini prinsip-prinsip yang salah. Dia nakal, butuh kasih sayang, bukan butuh hukuman. Dijauhin dari orang tuanya. Hah? Ketemu di pondok pesantren, ketemu sama teman-teman yang hampir sama. Oh, jadi dapat geng nakal. Begitu betul-betul nakal yang disalahkan. Memang pondok pesantrennya jelek, ya subhanallah. Yang salah siapa? Pondok pesantrennya, Pak. Ya Allah. Jangan dikira anak itu ketika dia sedang berubah akhlaknya, terutama ABG, itu bahkan seharusnya tambah didekap sama orang tua. Bukan tambah dijauhin. Bukan, ya memang ada, tapi ada yang dari pondok pesantren langsung berubah. Ada. Itu sekali lagi hidayah dan taufik dari Allah. Tapi sebenarnya tanggung jawab itu ada di kita. Tanggung jawab mendidik anak itu ada di orang tua. Jangan orang tua lepas tangan. Karena kalau orang tua lepas tangan, nanti di yaumul qiyamah ditanya sama malaikat, gimana anakmu kau mendidik? Orang tuanya jawab apa? Hah? Tolong tanya sama gurunya. Saya titipin selama ini sama gurunya. Subhanallah. Apa jawaban itu diterima sama malaikat? Nggak terima sama malaikat.
Ku anfusakum, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini yang poin berikutnya. Hidayah itu dari Allah. Kalau hidayah dari Allah, ya udah kalau gitu Ustaz, hidayah dari Allah, ya lepas tangan aja, tunggu hidayah dari Allah Ustaz. Benar apa salah kalau begini? Rizki dari siapa? Harta dari siapa? Kenapa kita kerja nggak tidur aja di rumah? Karena rizki harus diusahakan. Hidayah dari siapa? Taufik dari siapa? Usahakan. Bukan malah putus asa. Itu tadi Ustaz cerita, Nabi aja nggak dapat hidayah, bahkan apalagi saya Ustaz, putus asa saya. Jangan. Allah berikan contoh kepada Nabi karena ada orang yang terkadang diuji dengan bapaknya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya. Kalau Nabi semuanya hidupnya dikelilingi orang-orang baik, nanti ketika dia dapat masalah nggak baik, Nabi enak kelilingin orang baik semua kan nanti. Tapi Allah buktikan Nabi Nuh, istrinya nggak ikut. Nabi Lut, istrinya nggak ikut. Nabi Muhammad, pamannya nggak ikut. Nabi Ibrahim, bapaknya nggak ikut. Nabi Musa, tinggal di rumah siapa? Di rumah Firaun. Di rumah Firaun dia tinggal. Tapi nggak jadi orang soleh. Asia, siapanya nggak ikut Asia? Suaminya nggak ikut. Jadi semua orang itu akan diuji dengan orang sekitar dia. Kalau itu hidayah dari Allah, maka apa yang harus dilakukan? Carilah hidayah itu. Apa faktor hidayah yang terbesar? Di antaranya, faktor hidayah yang terbesar, anta abdun fakir. Pahami dulu. Kamu itu hamba yang fakir. Apa itu fakir, Pak? Gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Jangan pakai dulu kecerdasan kita. Jangan pakai dulu hebatnya sekolahan anak kita. Jangan pakai dulu hebatnya kurikulum. Jangan. Anta abdun fakir. Antumul fuqara ilallah. Fakir itu sangat butuh. Itu fakir. Jadi saking butuhnya lemah, nggak punya apa-apa. Itu fakir. Ini penggunaan fakir secara umum, secara bahasa. Walaupun orang mengartikan fakir itu artinya miskin. Tapi sebenarnya makna fakir itu ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Antumul fuqara ilallah. Kalian itu semua fakir kepada Allah. Sangat butuh dan sangat lemah kepada Allah. Kalau kita paham kita fakir sama Allah, maka bergantung, berharap, berdoa. Ini cara yang harus ditempuh pertama kali. Bapak, kalau mau bisnis Pak, yang pertama kali cari partner langsung MOU kerjasama atau doa dulu? Saya mau tanya, doa dulu atau langsung kita kerjasama sama dia? Doa dulu. Kalau kita nggak doa dulu, kita udah naruh modal yang nggak tahu, untungnya nggak tahu, orangnya pun nggak tahu kemana. Subhanallah. Lah sama, kan kita bilang tadi hidayah itu pemberian Allah. Tapi pemberian itu bisa digapai. Rizki pemberian Allah. Tapi rizki bisa digapai. Kita kerja dulu atau doa dulu? Gitu. Sama prinsipnya. Kita bikin dia sekolah yang bagus, kita pilih dia sekolah yang favorit, kita pilih dia kurikulum pelajarannya sampai 24 jam pun dia kalau bisa terus belajar. Tapi kalau kita nggak doa, belum tentu benar. Belum tentu benar. Maka harus orang tua itu banyak doa. Nah, kalau doa mah saya tahu. Iya udah tahu, lakukan. Tapi saya pengen yang lain Ustaz. Kalau doa kau remehkan, sudah yang lain nggak perlu dibicarakan. Kenapa? Karena yang lain nggak ada manfaatnya. Oh sekolahnya Ustaz, sekolahnya. Kalau apakah pasti sekolah memperbaiki anak? Belum tentu. Tapi faktor iya. Faktor iya tidak? Iya berapa banyak maaf. Ya sebagian orang begitu meletakkan anaknya di pondok pesantren, ternyata pondok pesantrennya malah anaknya rusak di situ. Siapa yang menjodohkan hati kita?
condong kepada pondok pesantren dan daftar ke pondok pesantren itu? Allah mencondongkan hati ini kan hidayah. Maka perlu apa? Doa. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Dan dialah orang yang paling banyak berdoa buat anak. Coba kumpulkan di Quran doa orang tua untuk anak. Hampir 70% itu doanya Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas shalihin. Doa siapa? Ibrahim. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat dan anak cucuku mendirikan salat. Doa siapa? Ibrahim. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku keturunanku beribadah kepada patung. Doa siapa? Ibrahim. Ibrahim ternyata salah satu kunci dia diberikan menjadi bapaknya para nabi, doanya kuat. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak pertama kali di usia sekitar 70 tahun. Tapi dia 70 tahun itu terus doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Anugerahkan aku anak yang soleh. Sampai umur 70 tahun, baru dia mau dikasih anak sama Allah. Ketika dikasih anak, apa katanya? Kata Ibrahim, aku nggak pernah kecewa berdoa dengan Tuhan. Berapa tahun dia berdoa, Pak? Ya. Kalau dia nikah umur 20 tahun, 50 tahun dia doa. Begitu Allah kasih, dia katakan, aku nggak pernah kecewa doa dengan Tuhan. Ternyata kekuatan hati orang tua membuahkan anak-anak yang baik. Doa. Lah gimana mau doa kalau orang tuanya nggak sholat? Ya saya titip doa ke Ustadz aja, Ustadz. Subhanallah. Kira-kira kalau Ustadz ngedoain anak kita serius nggak kayak ibu doain anaknya? Hah? Beda. Ustadz mau umroh ya? Iya, titip doa ya Ustadz. Amin. Ustadz tinggal amin saja. Ya kan? Tinggal amin aja Ustadz. Ya Alhamdulillah diaminin begitu. Tapi kalau ibu yang doa, ayah yang doa, depan Ka'bah dia doa, atau ketika sholat malam dia doa, di sepertiga malam terakhir dia doa, dia angkat tangan sama Allah, apalagi sampai dia nangis. Allah malu kalau ada orang angkat tangan begini, lalu tangannya diletakkan, doanya nggak dikabulkan. Allah malu sama orang kayak begini. Hidayah dari Allah. Jangan lupa, paling besar adalah doa. Agar doa kita langsung dan doa kita mujarab perbaiki diri kita. Itu poinnya. Kita tahu nih senjatanya. Apa senjatanya? Doa. Supaya doa dan senjatanya ini ampuh, perbaiki diri kita. Dikasih senjata yang hebat, yang luar biasa, Pak. Saya kasih Bapak senjata luar biasa nih. Senjata terbaru dari Amerika dikasih saya pakai. Tapi nggak bisa makainya. Kira-kira yang salah senjata atau pemakainya, Pak? Allah kasih kita senjata yang hebat. Tapi kita nggak tahu makainya. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan doa itu bagaikan senjata. Rasulullah mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Yang namanya senjata itu pasti bagus, tapi siapa yang make? Dan bagaimana cara makainya? Coba pernah dengar senjata Dzulfaqar? Pedang Dzulfaqar. Pedang siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Yang ujungnya 2. Kalau dikasih ke kita, kira-kira senjata ini jadi Dzulfaqar atau gimana, Pak? Hah? Ustadz ngangkatnya aja berat. Senjata itu pasti baik. Tapi kita pengguna senjata juga harus memperbaiki diri. Doa itu pasti baik. Dan yang didoakan pun harus doa kebaikan. Maka kata Ibnu Qayyim, harus ada hilang penghalangnya, penghalang-penghalang doa. Dihilangkan dulu penghalang-penghalang doa. Oh, dia senjatanya udah bagus. Dia mau tembakin nih senjatanya, tapi ternyata tutup tembakannya belum dibuka sama dia. Penghalang doa. Dia udah punya senjata yang bagus.
pedang panjang yang tajam. Begitu dia sabut, ternyata orangnya nggak luka. Kenapa? Sarungnya nggak dibuka sama dia. Harus dihilangkan dulu penghalang-penghalangnya. Lah penghalang doa itu apa? Makan haram. Makan haram itu penghalang doa. Bawa ke rumah uang yang banyak, tapi jadinya barang-barang haram. Doanya nggak dikabulkan sama Allah. Yang dimakan belum tentu halal. Kira-kira apa yang terjadi dalam tubuhnya? Yang dibawa haram, dimakan yang haram tadi. Lalu ketika doa nggak dikabulkan, apa yang terjadi? Semua makanan pasti punya pengaruh ke dalam diri. Karena semua makanan itu ada pengaruh dalam diri kita. Maka obat-obatan dari makanan, Pak. Coba makan daging kambing, kenapa kadang-kadang orang tua nggak bisa makan daging kambing? Ada pengaruh dalam diri. Kenapa kalau makan yang umpamanya makan madu, ada pengaruh dalam diri? Itu dari sisi zat, dari sisi kehalalan pun ada pengaruh dalam diri. Kenapa Allah haramkan babi, Pak? Ustaz, ada di kita begini-begini, betul. Tapi babi punya perangai yang jelek. Orang kalau makan babi akan ikut perangai-perangai kebabian. Salah satu perangai babi yang paling jelek, Pak, maaf. Nggak ada cemburu. Jadi pasangannya digigit dia nggak peduli. Itu babi. Ya, maka diharamkan. Kita inginkan di sini doa, kita udah tahu hidayah dari Allah. Menggapai hidayah salah satunya adalah doa. Berarti doa senjata kita. Kita sudah bacakan hadis bahwasannya ada tiga orang yang doa tidak akan dikabulkan. Salah satu orang tua untuk anaknya. Lalu perbaiki diri kita, jangan makan yang haram. Ada orang dalam perjalanan jauh. Kata Rasulullah SAW, as'asa akbaru yamuddu yadah ila sama. Berantakan, udah capek, letih dia. Padahal dia dalam safar. Rambutnya ini penuh dengan debu padang pasir. Yamuddu yadah ila sama. Orang ini angkat tangannya ke langit. Lalu dia bilang, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia panggil nama Allah, Asmaul Husna. Ngangkat tangan sebab doa dikabul. Safar sebab doa dikabul. Manggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tawasul dengan nama Allah sebab doa dikabul. Tapi dia doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amu haramun. Makanannya haram. Perutnya dikenyangi dengan yang haram. Pakaiannya pun haram. Bagaimana Allah ingin kabulkan doanya sementara dia makan yang haram? Jadi bapak-bapak pulang ke rumah, bukan yang penting banyak, yang penting halal. Karena kita udah bilang tadi awal, kita harus lebih menjaga yang primer daripada yang sekunder. Keluarga kita, kesolehan anak, kesolehan keluarga, keharmonisan rumah tangga, ini primer, dasar untuk kita. Punya apartemen 10, itu alhamdulillah. Kalau nggak punya, itu bukan kewajiban. Ya tidak? Maka orang tua harus tahu prioritas hidupnya untuk apa. Sebagian orang tua, subhanallah, nggak ngerti prioritas hidup, Pak. Pergi pagi, pulang malam, nggak pernah ngeliat istri, nggak pernah ngeliat anak. Begitu anak tanya, kan ayah kerja, capek cari duit, kamu semuanya ayah sediain. Kamu mau mobil ayah sediain, kamu semua ayah sediain. Iya, dia kira dengan disediakan semua itu berarti apa? Sudah terpenuhi. Padahal anak butuh contoh dari orang tua. Begitu dia habis waktunya untuk cari uang, uangnya udah banyak, Pak. Ya kan? Biasanya kan cari uang di usia 25, 20 sampai 30 masih berjuang. Mulai merasakan agak lapang di usia berapa? 40. Ya enggak? Tapi belum terlalu lapang. Betul-betul lapang di usia berapa? Biasanya di usia 50 sampai 60 umpamanya bisnis. 60 berarti tinggal berapa lagi usia dia? Tinggal 2 tahun lagi baru dia sadar. Telat, tinggal 2 tahun lagi. Habis waktunya buat sesuatu yang nggak bermanfaat. Bermanfaat, Ustaz. Iya, bermanfaat. Tapi ada yang punya hak di situ. Jasad kamu punya hak, keluargamu punya hak, Allah punya hak, hartamu punya hak, semua punya. A'ti kulli bihaqqin haqqah. Berikan semua sesuai haknya. Doa
dan jangan makan yang haram. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Yunus ketika masuk dalam perut ikan, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya kita tahu. Tuhannya kita sama. Tuhan Nabi Ibrahim sama Tuhan kita sama nggak? Sama. Tapi kalau kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, api dingin atau enggak? Hah? Kualitasnya beda, Pak. Itulah orang tua. Lah kita nggak menyamakan dengan Ibrahim alaihissalam, dia Nabi Allah. Tapi manusia pun dalam kualitas doa beda-beda. Ada orang tua yang kualitas doanya Masya Allah. Allah berkahi dia dan anak-anaknya. Ada kualitas doa orang tua yang jangankan naik ke langit, naik ke tenggorokan aja nggak nyampe. Lalu dia bilang, saya udah doa. Kualitas diri itu akan mempengaruhi kualitas doa. Kualitas ketakwaan akan mempengaruhi kualitas doa. Perbaiki diri kita, doa kita jadi senjata yang baik. Ya, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Sudah jam 11 ya. Karena kita jam 11 pertanyaan sampai jam setengah 12. Ya, insya Allah. Intinya, mengurus keluarga itu ibadah. Ibadah butuh ikhlas. Cari pahala dari Allah. Ibadah butuh sabar. Yang kedua, hidayah milik Allah. Kalau hidayah milik Allah, maka carilah hidayah. Pintu hidayah yang terbesar salah satunya adalah doa. Agar doa kita dikabulkan, perbaiki diri kita dan hubungan kita dengan Allah. Insya Allah ini yang kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, silahkan. Yang pegang mic silahkan, Pak. Diberikan ke siapa? Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kualitas doa kita itu juga pada amalan kita. Oke. Misalkan juga kualitas doa juga kami saya rasa kita harus paham sebenarnya doa ini apa. Ya. Di dalam berdoa itu kan sering kita sampaikan semoga mendapatkan hidayah. Dan kita juga sering sebutkan mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan, dan kemudian al-afiyah. Nah, mohon kami bisa diberikan pemahaman lebih jauh supaya doa kita berkualitas mengenai makna hidayah. Taufik, kalau kalian mungkin insya Allah cukup paham. Hidayah dengan taufik atau makna. Oke, betul sekali. Jadi tadi kan kita bilang ya, kualitas doa itu tergantung yang berdoa. Yang berdoa itu salah satu faktornya adalah kualitas keikhlasan, kan begitu. Kita harus memahami dulu makna doa ini apa. Doa ini adalah mengemis dan meminta. Kan itu doa. Maka kita sebutkan kerendahan-kerendahan kita supaya kerendahan dan kelemahan kita ini menjadi sebab Allah kasihan sama kita. Kan begitu. Maka doa-doa itu seperti itu. Dan kita harus pahami juga doa itu permintaan. Jadi bisa jadi, ini yang sering saya tegaskan atau dalam buku Dawa Ibnu Qayyim menjelaskan itu, bisa jadi orang minta yang sama. Ya Allah, berikan saya rezeki. Lafadznya sama, tapi hati berbeda, maka dampaknya berbeda. Contoh hati berbeda gimana? Yang satu ketika minta rezeki sama Allah, sedang meyakini bahwasannya ini adalah permohonan dan permintaan. Kalau ini permohonan dan permintaan, maka murni hak mengabulkannya dari Allah. Kalau nggak dikabulkan, terserah Allah. Karena kita minta, kan begitu. Tapi kalau ada yang berdoa, kalau nggak dikabulin, aku nggak mau sholat malam lagi dah.
Berarti dia sebenarnya sedang meminta atau sedang memerintahkan? Hah? Ngancam. Sedang ngancam. Kalau sedang ngancam, kira-kira itu merendah atau mengangkat diri, Pak? Allah nggak bakalan kasih kalau dia tinggi. Kalau dia rendah, Allah kasih. Seperti itulah ayat. Orang berdoa seperti itu. Semakin merendah diri, semakin Allah kabulkan doa. Apa bedanya hidayah sama taufik? Hidayah itu ada dua. Ada yang dibilang hidayatul bayan. Hidayah penjelasan. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kata para ulama, hidayah bayan. Petunjuk berupa penjelasan. Petunjuk berupa penjelasan ini, ya ini dilakukan manusia, orang tua kepada anak, cuman memberikan hidayah berupa petunjuk. Saya berceramah, hidayah berupa petunjuk. Nabi, hidayah itu kan petunjuk juga namanya. Ini hidayah yang umum. Kalau hidayah taufik, itu adalah hidayah petunjuk yang Allah gerakkan hatinya. Jadi taufik itu bisa lebih khusus daripada hidayah. Hidayah bisa lebih umum. Contoh sekarang, saya mau berceramah. Ini kan memberikan petunjuk. Tapi respon hati kita masing-masing, itu taufik dari Allah. Kita ngasih tahu anak kita, nak berbuat baik. Itu hidayah. Penjelasan, petunjuk. Karena hidayah secara bahasa ada petunjuk. Tapi untuk menggerakkan hati dia, menerima dan mengamalkannya, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan tadi, hidayah dari Allah, itu maksudnya taufik. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Maksudnya taufik. Itu hanya murni Allah yang memberikan. Jadi itu perbedaan antara hidayah dan taufik. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa perbuatan baik itu ada keinginan orang tua pada suami yang kedua, apakah ada ancaman dari Allah apabila kita masih berselisih dalam hal ini? Apakah ada ancaman apa, Pak? Maaf. Dari Allah bahwa kita berselisih di dalam hal ini. Oh, di bulan haram. Berselisih di bulan haram. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya, apakah betul anak itu pasti cerminan orang tua? Jawabannya Allah alam ya, Pak. Allah itu maha adil. Allah titipkan anak kepada kita semuanya dalam star yang sama. Yang beda cuman fisik, yang beda cuman kulit, ya. Yang beda cuman wajah. Tapi untuk jiwa, fitrah, semua dikasih yang sama sama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu dilahirkan suci, bersih. Fa'abuwahu yuhawwidani aw yunassiran. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Karena kalau tiba-tiba anak baru lahir sudah ditabiatkan menjadi pembangkang, itu berarti start amal solehnya nggak dari awal. Nggak sama. Allah samakan semua kita ini. Semuanya disamakan. Yuladu alal fitrah. Dilahirkan di atas fitrah, kesucian. Kita sama semua. Tapi yang merusak itu adalah yang dilihat, yang didengar, yang menjadi kebiasaan. Lalu kalau pertanyaannya, apakah betul orang tua mempengaruhinya? Jelas, orang tua itu adalah orang yang paling dekat berinteraksi dengan anak. Bayi pertama kali bisa ngomong, pasti gaya bicaranya mirip ibunya. Karena ibunya yang sering ngajak dia bicara. Seperti itu. Begitu juga kebiasaan. Kebiasaan bicara, kebiasaan marah, kebiasaan makan. Dan kenapa ya, Ustaz? Orang kita sukanya tempe. Tapi kenapa anak yang baru lahir di Amerika sukanya daging? Ya karena membiasakan. Karena membiasakan.
Jadi kalau dibilang orang tua ada, jawabannya ada. Orang tua sangat mengambil andil untuk perkembangan anak. Maka Rasul mengatakan, fa'abuwahu yuhawidani aw yunassirani. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi dan Nasrani. Kalau begitu, apakah kejelekan anak akan dipikul juga orang tua? Kalau kejelekan itu tidak diajarkan oleh orang tua, bahkan orang tua mengatakan jangan lakukan kejelekan itu, tapi anak tetap melakukan kejelekan, maka orang tua tidak memikul dosanya. Tapi kalau orang tua mewasiatkan, nak, nanti kalau bapak mati, ini keris tolong mandiin terus. Ya kan? Ini berarti ada ilmu yang dia dapat dari bapaknya, sumbangsi dari orang tuanya. Maka orang tuanya yuhawidani aw yunassirani. Orang tuanya lah yang mengajarkan dia Yahudi atau orang tuanya yang mengajarkan dia Nasrani. Berarti orang tuanya ambil andil gitu. Untuk kebaikan, ini Allah Maha Baik. Semua kebaikan anak itu orang tua kebagian. Kebaikan anak orang tua kebagian. Anaknya ramah, anaknya membantu orang, anaknya sholat, anaknya berakhlak baik, orang tuanya kebagian. Orang tuanya kebagian. Allahu a'lam. Ya. Jadi yang kedua tadi, apakah di bulan Muharram tidak boleh saling berselisih? Jawabannya iya. Bukan di bulan Muharram saja, bahkan di bulan-bulan lain itu tidak boleh berselisih. Tapi di dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan hari nisfu Sya'ban, walaupun hadis ini diperbincangkan kesahihannya, sebagian mengatakan hadis dhaif, tapi sebagian mengatakan hadis sahih. Jika telah masuk ke dalam setengah bulan Sya'ban, Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua kelompok. Yang satu adalah musyrik, yang kedua adalah musyahin, orang yang berantem dan berselisih. Maka di sini anjuran kata para ulama, lebih baik sucikan hati dari kebencian dan perselisihan. Ketika sudah masuk di bulan Sya'ban, juga termasuk bulan Muharram, apalagi nanti pertengahan Sya'ban, dihilangkan hati dari kebencian dan perselisihan. Di malam setengah bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua kelompok, musyrik dan musyahin. Musyahin itu yang bertikai dan berselisih. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, Pak. Oh iya, Bu. Iya, sebentar Ibu. Oh ibu, boleh. Laki-laki ada dua, perempuan belum. Silakan. Ini, sebelah sini, di Ibu yang di balik ini. Ya, silakan Ibu. Nggak nyala? Nyalain? Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan situasi ya. Iya Ibu. Bagaimana mengamankan sholat kepada Anak. ya. Jadi yang saya pernah terjadi ya, bahwa cucu saya karena sekarang sudah cucu. Masya Allah. Saya itu masih usianya relatif muda ya, tua SD. Berarti usia sekitar 8 tahun ya Bu? 8 tahun, 7 tahun mungkin ya? Oke. Kebetulan di sekolah ini misalnya. Tapi ini ibunya yang putri saya sendiri ya, ibunya ini terlalu keras, harus memaksakan sholat sampai bersih kerja mungkin sebentar. Dan sementara saya sebagai dirinya juga jadi agak dia saya jelaskan bagaimana begitu. Ini terlalu ketat dalam mengajarkan apa itu tadi ya kita. Oke. Ya itu terus kalau misalnya saya jelaskan kepada putri saya itu tadi, kalau tidak didisiplinkan sekarang takutnya besar nanti Sulit tidak disiplin. Nah, seperti itu apa itu pendapat dari ibunya. Yang kedua, Ustaz saya tanyakan bagaimana menjaga pergaulan anak soleh itu yang ketika sudah remaja ini kita kadang-kadang mereka bergaul ya ini kan pengaruh eksternal ya, pengaruh eksternal. Nah ini kadang-kadang kalau kita ingin bertanya siapa teman kita ini seperti kepo gitu, seperti
Nah, batasannya bagaimana ini untuk menjaga kesolehan Iya. putri kita? Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Semoga anak dan cucunya menjadi orang-orang soleh. Anak umur kelas 2 SD. Ya. Jadi ya ini memang sering terjadi ya. Kadang-kadang jiwa nenek itu lebih rapuh daripada jiwa ibu biasanya. Ya padahal nenek waktu jadi ibu ya hampir mirip kayak ibu juga gitu. Tapi ketika jadi nenek dia jadi nenek begitu. Ya. Jadi begini, kita kembali kepada hadis. Itu yang lebih aman. Jangan dipukul kalau belum usia 10 tahun. Tapi usia 7 tahun, muru auladakum bisolat. Perintahkan sholat. Tapi belum boleh pukul. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum boleh pukul. Tapi perintahkan sholat. Terus perintahkan. Begitu. Ya. Kalau dia usia 10 tahun, seandainya boleh dipukul pun, itu bukan pukul yang melukai. Dan tidak boleh mukul wajah, haram. Orang tua dengan alasan apapun tidak boleh pukul wajah. Itu haram. Rasul mengharamkan memukul wajah. Bahkan perang saja Rasul mengharamkan pukul wajah. Perang. Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Agar anak-anak itu lebih mudah sholat. Ya, kalau anak perempuan, maka ketika ibunya sholat diajak sholat bareng. Gitu. Kalau anak laki-laki, ketika ayahnya ke masjid, dia diajak ke masjid bareng. Itu dibiasakan. Ya, kalau kadang-kadang lagi sholatnya main, lalu nggak serius, umur 6 tahun, 7 tahun, ya kita nggak bisa juga menetapkan dia, kamu harus sholat sempurna, enggak. Karena tahapan di usia itu adalah tahapan membiasakan dan menyadarkan sholat. Jadi kadang-kadang dia nggak pakai wudhu, gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah 7 tahun, 8 tahun, ya mulai pakai wudhu. Lebih sempurna, dapat pahala. Tapi kalau umur 6 tahun, 5 tahun, ya kadang-kadang 5 tahun lebih sampai 6 tahun itu kan belum mengerti dia. Ya, apa yang kita targetkan dari dia? Yang kita targetkan dari dia adalah bukan hanya sekedar sholatnya. Dia belajar dengan melihat orang sholat, membiasakan diri dengan suasana sholat, lalu bersikap yang benar ketika sholat. Itu kan perlu tahapan. Karena kelas 2 SD mungkin tahapannya sudah lebih kepada mengerti bacaan sholat, mengerti kepada kewajiban-kewajiban sholat. Jadi kalau ditanya, bagaimana Ustadz tentang saya dan anak saya? Maka saya katakan, yang menjadi penengah di antara kita adalah hadis. Rasulullah katakan, perintahkan sholat umur 7 tahun. Pukul umur 10 tahun. Berarti di bawah 10 tahun pemahamannya nggak usah dipukul dulu. Dianjurkan. Diberikan motivasi, diberikan hadiah. Kalau kamu sholatnya rajin, kasih hadiah, boleh. Hadiahnya apa? Permen, coklat, silahkan, nggak masalah. Lalu kalau bagaimana dengan anak-anak yang sudah mulai besar, ini remaja, faktor eksternal. Nah ini yang memang faktor-faktor anak-anak yang sudah mulai sulit kita untuk memantau dia terus-menerus. Tapi kita berhak mengetahui temannya. Jadi salah kalau orang tua mengatakan, oh enggak, saya enggak berhak membuka HP anak saya. Enggak. Anakmu masih di bawah penguasaanmu, masih di bawah tanggung jawabmu, apalagi di bawah 15 tahun. Berhak orang tua melihat teman-temannya siapa. Dan yang terpenting juga adalah pilihkan di tempat-tempat yang baik sekolahannya. Kita berharap anak kita baik, tapi kita sekolahkan di tengah-tengah orang yang umumnya enggak baik. Ya, ini sulit. Ya ada sih anak baik, ada, tapi umumnya anak-anak itu akan terpengaruh dengan kawannya. Baik gaya bicara, gaya berpakaian, gaya berpenampilan. Dia akan berpengaruh dengan temannya. Maka pilih teman-teman yang baik, tempat yang baik. Itu pilih. Ketika kita tidak memilihkan tempat yang baik, lalu kita mengetatkan dia. Ini contoh ya. Udah kita masukkan di tempat yang nggak baik. Tapi kita ketatkan dia. Jangan kamu begini, jangan kamu begitu, jangan. Ada sedikit kesalahan kita di situ. Kita membiarkan dia masuk dalam kotoran, tapi kita bilang jangan kotor.
Susah. Pokoknya kamu, ini kan jalan lumpur umpamanya. Kata ibunya, ini jalan, ibunya ngajak dia jalan ke lumpur. Kata ibunya, kalau kamu kena lumpur, ibu pukul. Lah gimana caranya, Bu? Kalau mau jangan ditaruh tempat lumpur. Begitu juga ketika dia teman sekolahnya, teman bergaulnya, cari teman yang baik. Cari lingkungan yang baik. Ketika lingkungannya baik dan kebanyakannya baik, lalu dia agak miring, berarti kan kita bisa mendeteksi. Dan dia pun bisa menguasai diri, paham ya? Jadi kalau kita diletakkan di satu tempat yang tadi contohnya tempat kotor, tapi kita harus bersih, kan sulit menjaga kebersihan di tempat yang kotor. Tapi kalau kita letakkan di tempat yang bersih, lalu kita bilang jangan kotor, bagi dia lebih mudah untuk tetap bersih. Maka seperti itulah orang tua memilihkan tempat untuk anak-anak. Penting gitu. Penting untuk memilihkan tempat-tempat yang baik buat anak-anak. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang saya sampaikan. Cukup sampai di sini? Cukup ya? Sudah 11:30. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.